Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada zakah ala ibadihi tadhiran li amwalihim wa nufusihim wa ja'alaha sababan ziyadatan wa barakatan fi rizqi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para pemirsa, hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tema yang familiar sekali di hadapan kita, bahkan masuk di dalam arkanul Islam, yaitu az-zakah. Az-zakah itu sendiri, pemirsa, kalau dalam segi bahasa mempunyai muratif atau sinonim yang sama dengan kata-kata an-nama, yang berarti bertambah, berkembang, tumbuh. Az-zakah itu sendiri artinya adalah suci. Kemudian dari segi istilah, zakat adalah ismun malin maksus, sebuah nama harta benda yang diberikan nama secara khusus. Wa yukhadu min malin maksus, yaitu diambil juga secara khusus. Ala wajhil maksus, kemudian juga aturan-aturannya dan cara pembagiannya adalah ditentukan secara khusus. Walidha'ifatim maksus, dan juga diberikan kepada orang-orang terkhusus juga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merujuk kepada dua definisi secara bahasa dan istilah tadi, bahwa sesungguhnya yang terkandung di dalam zakat ini, walaupun secara kasat mata kita memberikan harta kita terhadap orang lain, maka sesungguhnya pelajaran yang dapat diambil adalah bertambahnya, tumbuhnya keberkahan harta kita, bertambahnya harta kita, bertambahnya keberkahan harta kita karena memberikan itu kepada orang lain, bertambahnya kesenangan orang lain kepada kita karena kita memberikan sebagian dari harta kita kepada orang lain. Kemudian suci yang dimaksud di sini adalah sebenarnya suci dari sesuatu, dari kekiran kita sebagai manusia, juga suci dari sesuatu yang membawa kita kepada hubbu dunya atau cinta dunia. Para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya zakat itu sendiri mempunyai hukum fardhu ain kepada siapa saja yang sudah mampu atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam syariatnya, zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu sendiri bahwasanya merujuk kepada pengertian, sesungguhnya adalah untuk membersihkan harta-harta kita, untuk membersihkan bagi mereka orang-orang yang berpuasa, sehingga orang yang berpuasa itu dikatakan kembali fitri, yaitu karena sudah memberikan sebagian hartanya yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian secara istilah, bahwa zakat ini merujuk kepada buku terbitan Kementerian Agama, bahwa zakat adalah sesuatu harta yang dikeluarkan setiap tahun, kemudian ada kriteria makanan pokok dan dikeluarkan dalam kadar-kadar tertentu. Dan tentunya di dalam memberikan zakat ini ada syarat-syarat bagi siapa saja yang mereka untuk mengeluarkannya. Yang pertama adalah siapa saja mereka yang Islam, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian wajib bagi seseorang atau bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di Ramadan terakhir. Kemudian wajib dilakukan oleh ahli waris kepada ahli warisnya yang meninggal setelah terbenamnya matahari. Yang terakhir, bahwa orang itu mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, ahlinya, beserta anak dan istrinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketika kita memberikan zakat itu juga ada waktu-waktu yang mana kita bisa memilihnya. Yang pertama adalah waktu mubah. Waktu mubah ini harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Dia boleh
melakukan ini pada waktu masuk awal Ramadan sampai habisnya Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu wajib terbenamnya pada waktu Ramadan terakhir. Yang ketiga adalah waktu sunnah, yaitu dilakukan oleh seorang mukallaf di mana sebelum terbit fajar pada tanggal 1 Syawal atau subuh pada tanggal 1 Syawal. Yang ketiga, pemirsa, bahwa sesungguhnya ada yang harus kita hindari, waktu-waktu makruh dan waktu haram. Waktu makruh ini jika seorang mukallaf memberikan zakat itu setelah terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian yang harus kita hindari adalah memberikannya setelah terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua, zakat mal. Mal itu adalah secara bahasa adalah harta yang diinginkan. Kemudian secara istilah adalah sesuatu yang jika kita gunakan maka akan timbullah kemanfaatannya. Dalam membicarakan zakat mal ini, nanti tentunya kita akan selalu kepada istilah-istilah yang khusus. Yang pertama adalah nisab. Zakat mal itu dikeluarkannya, batas minimal mengeluarkannya, kemudian haul, waktunya kapan dan kadarnya. Dan dalam zakat mal itu sendiri, yang pertama dapat dikriteriakan bahwa zakat an'am. An'am itu adalah zakat binatang ternak, di mana di dalam kaifiyahnya zakat binatang ternak ini terdiri dari unta, kemudian sapi atau kerbau, dan kambing. Yang kedua adalah zakat perak dan emas. Berapakah zakat emas dan perak ini? Menurut jumhur ulama, zakat emas ini adalah terdiri dari 93,6 gram. Kapankah dikeluarkan? Ketika sudah mencapai batasnya dalam 1 tahun dan dikeluarkanlah 2,5%. Kemudian zakat perak, berapakah nisabnya? Yaitu sekitar 624 gram. Dikeluarkannya adalah 2,5% dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita kenal dengan zakat makanan atau umbi-umbian yang mengenyangkan. Sebagaimana kalau di Indonesia dapat kita kenal yaitu zakat beras ataupun gabah. Keduanya ada perbedaan. Tentunya jika masih berupa gabah, kilogramnya berbeda, sekitaran 1.350 kg. Kemudian kalau sudah berwujud padi atau beras itu sekitaran 750 gram. Dikeluarkannya adalah setiap panen. Jika keduanya menggunakan air hujan sebagai pengairannya maka dikeluarkannya 10%. Jika menggunakan air yang berbayar maka dikeluarkanlah 5%. Selanjutnya adalah zakat buah-buahan, di mana di sini ditentukan kurma dan anggur. Bagaimanakah cara menghitungnya? Disetarakan dengan harga makanan pokok. Juga dikeluarkan 2,5% dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah zakat profesi, di mana hal ini adalah merupakan sesuatu yang baru, yang pada zamannya Nabi Muhammad belum ada, tetapi atas ijtihad para ulama, zakat ini dipandang penting untuk dikeluarkan. Di antaranya adalah misalkan badan usaha yang mempunyai penghasilan atau profesi, misalkan pegawai negeri, IO, semacam pengusaha atau vendor. Kemudian dikeluarkannya berapa? Ini disamakan dengan emas. Jadi dalam waktu 1 tahun juga haulnya. Jika sudah mencapai 1 tahun, dikeluarkannya berapa? 93,6 gram, maka dikeluarkanlah 2,5%. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Taubah dikatakan bahwa kita sebagai musaki atau orang yang mengeluarkan zakat, ada beberapa orang yang khusus, walito ifatin maksus. Di antaranya ada 8 astaf yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memberikan zakat. Yang pertama adalah fakir,
Kalau kita merujuk kepada fakir ini sendiri adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, orang yang tidak mempunyai rumah, dan dia tidak bisa untuk mencukupi dirinya sendiri. Kemudian miskin, orang itu mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa mencukupi. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengatur zakat, untuk mengambil harta dari orang-orang yang mampu. Yang keempat adalah mereka yang mu'alaf. Kemudian yang kelima gharim, orang yang banyak hutangnya. Berikutnya yang keenam adalah budak. Kemudian yang ketujuh adalah ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan tetapi di tengah perjalanan kehabisan uang. Dan yang terakhir adalah orang yang melakukan jihad fisabilillah, kemudian dia tidak dibayar. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli sedekah, menjadi orang-orang yang ahli zakah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan umumnya bagi pemirsa semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.